ini. Ada seorang laki-laki itu terkena luka itu di bawah telinganya di sini. Luka ini semakin besar, semakin besar, semakin besar. Sampai di saat itu beliau dirujuk dari rumah sakit kabupaten menuju rumah sakit provinsi. Ketika dalam upaya beliau sedang dirujuk ke rumah sakit provinsi, ternyata beliau saat itu ketemu seorang tabib. Tabib ini insya Allah beliau itu orangnya moderat Bapak, nggak terlalu ekstrim. Artinya, beliau tidak menafikan pengobatan-pengobatan yang ada, para dokter dan rumah sakit, tapi juga beliau ingin untuk melihat kondisi hatinya. Ketika melihat lukanya, maka tabib ini merasa ini ada dendam. Maka tabib ini bertanya sama beliau, Bapak punya dendam atau tidak punya dendam? Maka beliau mengatakan, pertama kali beliau denial, saya tidak punya dendam. Bapak punya dendam enggak? Saya nggak punya dendam. Sampai akhirnya terus denial beliaunya, sampai akhirnya Pak, pengobatan dari luar itu tetap kita ikhtiarkan. Tapi bagaimanapun kita harus memperhatikan kondisi hati Bapak itu ada sesuatu atau tidak. Kalau ada PR yang belum selesai, sebanyak apapun pengobatan dari luar, kalau hatinya belum selesai, sulit pengobatan dari luar itu akan memberikan kesehatan. Akhirnya beliau ngaku, iya saya punya dendam. Sama siapa dendamnya? Dendamnya itu sama istrinya. Jadi istrinya pernah selingkuh, tapi tidak sampai terjadi kontak fisik. Cicat itu, istrinya selingkuh sampai akhirnya ketika selingkuh itu ketahuan. Sang suaminya marah, kecewa, tapi istrinya minta maaf. Dan bertobat, istrinya betul-betul bertobat. Ketika istrinya sudah bertobat, qadarullah masalahnya cuma satu, Bapak. Laki-laki yang menjadi selingkuhan istrinya itu satu kampung dengan mereka. Sehingga akhirnya ketika sudah memaafkan, dia kalau keluar rumah, ketemu di masjid, kelihatan orang itu. Kalau ke pasar, lihat orang itu. Kalau pas alun-alun, kadang-kadang ketemu orang itu, lukanya tidak pernah sembuh. Lukanya basah terus ketika melihat orang laki-laki itu yang ketemu terus karena satu kampung. Dan ketika beliau menceritakan itu dalam kondisi istrinya yang nemenin beliau aja kaget. Loh Bang, kamu masih dendam sama saya? Gitu. Iya. Kenapa masih dendam Bang? Ya karena dianya nongol terus di mata saya. Dan setiap dia nongol itu saya teringat. Akhirnya Pak, tidak pernah selesai dengan rilisnya Pak. Akhirnya beliau dinasihatin Pak, tetap ini nanti ke rumah sakit provinsi, Bapak tetap harus dengar perkataan dokter, tapi tolong Pak, mau nggak memaafkan istrinya? Saya maafkan Pak. Kenapa Bapak sekarang pengen maafkan? Karena orang yang paling tulus merawat saya ketika saya sakit adalah istri saya. Terus Bapak dan Ibu dokter, akhirnya Pak, coba Pak, berdamai. Dan ketika berdamai, Masya Allah dengan izin Allah setelah itu berdamai, saling memaafkan, maafin aku ya Bang. Mereka saling berdamai. Setelah itu dirujuk ke rumah sakit provinsi Pak, dengan izin Allah, luka itu akhirnya membaik, dan akhirnya mengering Pak. Setelah beliau menyelesaikan apa yang menjadi beban hatinya,